Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, udah kelihatan kan bosku di video opening tadi atau di video awal tadi bahwa ini adalah sebuah mobil yang ukurannya mungil, sangat cocok untuk Indonesia yang kota-kota besarnya, apalagi yang dalam kondisi macet, padat, merayap dan seterusnya. Mobil ini itu mungil ya, mirip-mirip kayak Karimun ya, nanti kita tunjukin berapa panjang lebarnya mobil ini. Tapi yang jelas mobil ini hadir dengan teknologi-teknologi yang lebih mutakhir yang membuat si Suzuki Karimun berasa ketinggalan zaman bosku. Menurut saya seperti itu. Ini adalah Mitsubishi EKX EV. EV, di situ ada tulisannya EV loh bos, electric vehicle. Artinya mobil ini adalah mobil yang super duper ramah lingkungan, mobil yang sangat aman untuk dikendarai dengan tingkat emisi yang menurut saya bisa jadi nggak mungkin nol juga ya, karena untuk mendapatkan suatu listrik kan mesti ada pembangkit listriknya, jadi ya nggak, menurut saya nggak nol juga, tapi seenggaknya lebih ramah, lebih hemat, lebih bertenaga daripada mobil dengan mesin bensin atau atau menggunakan internal combustion. Kalau kita lihat dari desainnya, mobil ini itu mirip desainnya dengan Mitsubishi Delica atau mirip-mirip dengan Mitsubishi Expander Cross. Dan kalau kita lihat nih garis depannya, garis dynamic seal-nya ini, itu unik bos, garis dynamic seal-nya itu bentuknya mengotak jadinya untuk garis dynamic seal-nya. Kemudian lampu utamanya di bawah sepertinya pakai proyektor ya, tiga titik, lalu paling bawah ada lampu sein warna kuning, biasanya masih pakai bohlam, lalu kemudian di bawahnya lagi ada fog lamp yang ukurannya kecil dan sepertinya untuk fog lamp-nya udah pakai LED. Dan mobil ini enak dilihat kalau dari depan. Oke, ini adalah mobil mungil, kalau nggak salah ini mobil kei-car atau mobil kecil yang diproduksi di Jepang, dan mudah-mudahan masuk ke Indonesia karena informasinya dari Mitsubishi akan ada beberapa produk baru yang akan masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan salah satunya adalah mobil ini, karena di Indonesia sekarang udah digalakkan elektrifikasi untuk semua produksi kendaraan. By the way, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas itu ditekan biar kita semangat terus buat bikin konten informasi otomotif ke kawan-kawan semua. Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan, serta video kita viralkan, bagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, itu bebas dan gratis bosku. Kita lihat penampakan lainnya daripada mobil mungil ini dari belakang. Dari belakang tidak semenarik tampilan dari depan. Dari depan itu tampilan mengotak ya. Di bagian belakang kok kayak mumbul-mumbul ya, kurang menarik untuk bagian belakangnya. Menurut saya, mudah-mudahan yang masuk ke Indonesia nanti lebih menarik lagi, karena biasanya memang salah satu penentu pasar mobil di Indonesia adalah desainnya. Kalau desainnya keren depan belakang ya, itu jadi pilihan juga. Kalau kita lihat ya, di sebelah kiri ada logo EKX, lalu kemudian di sebelah kanan ada logo electric vehicle, berarti ini adalah mobil listrik. Lalu kemudian untuk rear undergarnish-nya dia sewarna dengan bodi manis ya. Untuk bagian bawahnya sih so far oke. Untuk bagian ke atas tuh lampu stopnya ya mirip-mirip kayak lampu stopnya atau lampu belakangnya Expander lama dengan desain yang memanjang ke atas ya, tapi harusnya kepotong, nggak usah ada ininya, harusnya lampu mundurnya kali ditaruh di bawah, itu lebih kelihatan manis. Tapi ini masih memanjang ke bawah, it's okay, itu desain yang ada di sana. Sekali lagi mudah-mudahan yang masuk ke Indonesia beda desainnya. Dari samping nggak kalah kerennya bosku, coba deh lihat ini. Wadidaw, saya paling suka lihat tarikan lekukan bodinya atau tarikan garis bodinya tuh mulai dari depan sini, lalu kemudian ke samping ya ada lekukan bodi ala-ala Pajero atau Expander, lalu kemudian di bagian belakang tuh naik ke atas nih. Nah, jadi atapnya kelihatan kayak floating gitu, ada pemisahnya warna hitam, dan untuk bagian atas atapnya beda dengan warna yang ada di bawah. Sebenarnya lebih keren kalau dibikin warna hitam ya, cuman kalau warna hitam di bagian atasnya jadinya nggak floating atapnya, jadinya hitam putih, atas hitam bawah putih, tapi akan kelihatan sporty. Dan untuk mobil semungil ini juga dilengkapi dengan roof rail, tapi entah roof railnya bisa dipasang roof rack apa enggak kita nggak tahu, dan sepertinya enggak, karena kalau kita lihat batangannya kecil ya, seenggaknya membuat mobilnya jadi lebih manis kalau kita lihat dari sisi samping dan lebih sporty kalau kita lihat dari sisi samping. Lampu seinnya disematkan di spion, lalu kemudian untuk handle pintunya model tarik kayak gitu dengan tombol pastinya untuk smart key keyless. Ada tulisan EV lagi di samping, dan ini sampingnya ini adalah mobil mungil yang dibikin ala-ala SUV memang. Ya, ingat nggak sih kalian Delica? Delica itu adalah MPV tapi didesain depan belakangnya tuh mirip kayak mobil SUV.
karena approach and departure angle-nya itu dibikin kayak cocok untuk mobil SUV, bahkan depan belakangnya untuk front dan rear undergarnish-nya tuh ala-ala mobil SUV. Maybe sama kayak yang ini. Over fendernya slim kayak gitu, tipis, harusnya expander cross kayak gitu juga yang slim aja. Terus di bagian samping ada side skirt atau side body yang juga nggak begitu tebal, jadi nggak begitu mendominasi. Kita lihat penampakan yang lain. Keren nggak bosku? Menurut kalian gimana? Nih, tulisan di kolom komentar yang ada di bawah ya, nggak usah ragu-ragu. Dari depan, nah ini adalah mobil yang sudah ada di showroom, tapi belum di Indonesia bosku. Kalau kita lihat tulisan-tulisan yang ada di samping sini, itu masih di Jepang sepertinya untuk tulisan-tulisan itu ya. Tapi so far it's okay. Semoga segera masuk ke Indonesia juga mobil mungil yang akan menarik untuk dimiliki mobil ini. Nanti kita lihat untuk spesifikasi mesinnya. Di bagian belakang sebenarnya masih ada bagasi, tapi ya jangan kita berharap bagasi itu seluas yang ada di Expander ya. Ini bagasinya nggak begitu luas, tapi seenggaknya masih ada bagasi untuk naruh barang. Dan memang mobil ini tidak desain untuk perjalanan jauh. Mobil ini cocoknya untuk daily dalam kota yang padat dan tentu lebih hemat dengan mobil ini. Dan kalau kita lihat bukaan dari samping juga kelihatan lucu, keren dan lucu, keren garang, lucu, dan ya itulah. Mudah-mudahan segera masuk ke Indonesia sekali lagi. Nah, ini kalau kita lihat dari sudut pandang outdoor ya, mantap ya. Sebenarnya ada kembarannya mobil, nggak kembaran, ada saudaranya yaitu si Nissan. Nah, cuman ini adalah Mitsubishi, kan kita tahu Nissan sama Mitsubishi itu sebenarnya ya beda merek, tapi ya kalau nggak salah afiliasi juga mereka tuh. Yang lebih tahu bisa tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Mungil lucu di belakang, bahkan ada wipernya lagi, ada logo Mitsubishi untuk kaca belakangnya, ya mestinya ada di foggernya. Lalu kemudian untuk bagian belakangnya ini ada spoiler atas yang tentu membuat mobil ini jadi kelihatan lebih lebih maco, lebih garang. Lalu kemudian untuk bagian atasnya lagi ada antenanya masih pakai antena batangnya. So far it's okay, nggak ada masalah dengan itu. Dan kita lihat penampakan mobil ini untuk sisi yang lain. Velgnya, Velgnya ini menurut saya oke juga, nggak kuno, pakai 4 baut ya, maybe bisa tukeran sama velg mobil-mobil kecil kayak Agya, Ayla ya, tapi ini pakai rem cakram juga di bagian depannya nih. Mantap juga. Dan kalau kita lihat bahkan di sini ya, ini kecil ini ada sensor bos. Ada cornering sensor bahkan di atasnya fog lamp ini, ada sensor depan, bahkan ada cornering. Untuk mobil sekecil ini, bener nggak sih itu sensor tuh kelihatan mirip kayak sensor bos. Lalu kemudian untuk bannya ini dia pakai Bridgestone ya, Ecopia. Untuk ringnya kita nggak begitu lihat jelas ya. Ya maybe kurang lebih di angka ring 14 apa 15 untuk mobil semungil ini tuh udah cukup banget menurut saya. Dan ya oke, tetap keren dan tetap menarik untuk dimiliki dan dibawa pulang pasti mobil ini. Dan untuk bagian dalamnya, ini adalah layout dashboard untuk mobil ini yang warnanya putih untuk bagian dashboardnya, dan tetap kelihatan menarik juga bos. Dan rame loh ini, tapi ini versi Jepang ya. Nggak tahu kalau Indonesia, biasanya kan Indonesia ada versi sunat ini itunya. Kalau ini ya nggak tahu apakah akan ada sunat-sunatannya, tapi banyak fitur di setirnya. Lalu kemudian di bagian bawahnya ini untuk instrumen panel tengahnya itu ada tombol touchscreen juga, seperti bagian AC semua yang ada di sini, dan AC-nya udah digital dengan layar sentuh. Lalu kemudian ada tuas transmisi, lalu kemudian ada head unit di atas, blower AC, dan termasuk di kiri kanan. Unik, ada tempat penyimpanan lagi di bagian sini, dan di bagian atas bisa buat letakin handphone, ada tempat buat naruh barang di bawah, ada console box lagi, console box, tempat naruh barang yang besar, dan pedalnya cuma ada 2. Biasanya kalau motor listrik itu cuma plus minus ya, bukan untuk gas, tapi speedometernya juga kelihatan unik. Nah, kita lihat lebih detail lagi. Setirnya udah dibalut kulit dengan jahitan asli dan kelihatan mewah. Nah, ini untuk yang instrumen warna hitam, panelnya kelihatan lebih sporty juga, cuman setirnya tuh nggak familiar untuk Indonesia ya. Maybe setirnya Expander cocok untuk mobil ini. Nah, cluster meternya itu udah pakai digital bos. Udah pakai digital, ada eco, ada banyak instrumen yang bisa kelihatan dari sini. Nggak ada engine heater ya, atau check engine. Di sini masih logonya bukan logo bahan bakar ya, tapi logo colokan. Jadi ya masih 62%, masih bisa buat 70 km kurang lebih range-nya kayak gitu. Dan mobil ini kelihatan jarak tempuhnya seperti apa, kecepatannya seperti apa, ada jam dan ada instrumen lain. Yang ini juga kelihatan tetap modern. Aduh, keren. Untuk
konsol tengah, sorry, head unitnya juga udah pakai touchscreen ya, dan di sini ada banyak fitur untuk touchscreennya ya, tapi menurut saya nggak begitu ini untuk entertainment aja, nggak begitu menarik sih, tapi tetap mewah, kelihatan tetap oke. Nah, terus, nah ini joknya bos. Kalau kita di dalam nih joknya, pakai jok fabric oke. Ada armrestnya di bagian tengah. Cuman kecil bos. Jadi kalau misalkan yang driver udah di situ tangannya, yang sebelah kanan ya taruhlah tangannya di trim pintu yang ada di bagian sebelah kiri juga ya. Tapi kalau misalkan mau mepet-mepetan gitu bolehlah. Dan ini kalau bisa ditarik ke atas, artinya bisa gantian tukeran posisi dalam mobil tuh dengan gampang, nggak mesti turun. Apalagi mobil ini mungil. Jadi ya praktis mobil ini 4-seater, bukan 5-seater. Nanti kita tunjukin yang belakang. Tapi ya lumayan, kelihatannya nyaman buat duduk karena ala-ala semi bucket juga untuk joknya ini, dan tentu enak buat didudukin pastinya. Dan untuk bagian belakang modelnya flat kayak gini untuk 2 orang karena hanya ada 2 armrest dan pastinya hanya ada 2 seat belt, nggak ada seat belt untuk yang ada di tengah. Nah, mobil ini fix cuman 4-seater tapi ada ISOFIX-nya juga di bawah bosku, ada apa sih pemberitahuan ISOFIX-nya ya gitu. Jadi bisa buat bawa bayi juga nih mobil, tapi ya memang mobil kecil ya, masa nggak bisa bawa bayi gitu kan. Nah, terus ini sepertinya ini adalah baterainya yang nanti akan kita tunjukin di spesifikasi. Ini adalah tempat buat chargingnya, bisa buat fast charging dan bisa buat charging biasa sepertinya. Dan entah bisa untuk charging rumah, mobil ini jadi power bank apa enggak. Kalau bisa ya pastinya akan sangat menarik. Dan ini adalah bentukan mobil pada saat dia lagi di charging gitu kan. Pada saat dia charger kayak gini, posisi charging kayak gini kelihatan menarik. Sama seperti yang ada di thumbnail ya. Nah, ini adalah spesifikasinya, dimensinya panjang kurang lebih 3,3 meter ya. Pendek. 3,3 meter kurang lebih, lalu kemudian lebarnya 1,4 meter. Mobil selama ini tuh lebarnya lebih dari 2 meter malah, atau yang paling kecil tuh hampir 2 meter lah ya. Ini 1,4 ya, 1,5 lah, pembulatan 1,5. Lalu kemudian tingginya 1,6. Lebih tinggi berarti ya. Agak cungkring tapi so far it's okay. Wheelbase-nya 2,4 meter. Wheelbase-nya dari panjang mobil 3,3 ya. Dan mobil listrik ini itu pakai baterai lithium 20 kWh dengan jarak tempuh bisa sampai 100 km. 100 km tuh jauh bosku. Dalam kota daily kita pakai paling jauh ya, untuk average ya, sekali jalan maybe 30-40 km ya paling jauh. Berarti 80 km ya. Berarti sekali charging full bisa buat 2 hari. Nah, pulang ke rumah tinggal charging lagi, oke. Okay. Tenaganya 64 PS, lumayan. 64 PS, torsinya besar juga, 195 Nm. Mantap ya, kayak mobil-mobil eksegisi lah ya. Tapi mobil ini pastinya lebih hemat bahan bakar. Nah, itu bos yang bisa kita update kalian tentang si mobil ini. Semoga ini menjadi informasi menarik dan informasi tambahan buat kalian. So, buat kalian yang tertarik, tunggu kedatangan di Indonesia. Mudah-mudahan benar-benar masuk ke Indonesia. Makasih sekali lagi maksudnya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.